Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang Geger. Dukun ini pergi haji, tapi lihat apa yang terjadi di depan Ka'bah bikin jemaah menangis. Kenapa hal ini bisa terjadi? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan Nabi Muhammad agar kelakuan ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Matahari Mekah memancarkan panas yang menyengat kulit. Di antara lautan manusia yang memadati pelataran Masjidil Haram, seorang lelaki tua tampak berdiri mematung. Namanya Qi Ujang. Usia 68 tahun. Tubuhnya kurus dibalut gamis putih yang tampak kontras dengan wajahnya yang legam dan keras. Hari itu seharusnya menjadi puncak kebahagiaan dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya, ia menatap Ka'bah dengan mata kepala sendiri. Namun, di balik senyuman tipisnya, dada Qi Ujang justru terasa sesak. Sejak pesawat mendarat 3 hari lalu, ada sesuatu yang mengganggu perasaannya seperti beban yang tak kasat mata menempel di punggungnya. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga. Gumamnya lirih menatap Ka'bah dengan mata berkaca-kaca. Tapi kalimat syukur itu terasa hampa. Hatinya kering, tak ada rasa haru. Yang ada justru bisikan aneh yang terus mengiang di telinganya. Hari pertama ibadah berjalan tanpa hambatan berarti. Ki Warto bergabung dengan rombongan jemaah dari desa Banyurejo untuk melakukan tawaf. Namun baru menginjak putaran kedua, ia merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah bayangan gelap, panjang dan melayang terlihat dari sudut matanya. Setiap ia menoleh, tak ada apun di sana. "Ki, kenapa berhenti?" tanya Pak Darsa, teman sekamarnya. Dengan nada khawatir, Qi Ujang menggeleng cepat. Apa-apa cuma sedikit pusing, jawabnya sambil memaksakan senyum. Tapi di dalam hatinya, ia tahu itu bukan pusing biasa. Ada sesuatu yang mengikutinya dan itu bukan manusia. Ia kembali berjalan memaksakan diri mengelilingi Ka'bah sambil terus membaca kalimat tasbih. Tapi langkahnya kian berat, pandangannya terasa buram. Bayangan hitam itu terus muncul. Bergerak mengikuti langkahnya, seolah-olah ada sosok tak kasat mata yang menempel erat di belakang punggungnya. Selesai tawaf, malamnya ia sulit tidur. Pikirannya kacau. Ketika akhirnya matanya terpejam, mimpi mengerikan langsung menyambutnya. Ia berdiri di tengah ruangan besar berwarna hitam. Dindingnya menjulang tanpa batas dan dari kegelapan itu terdengar suara menggelegar, tajam, dan menghentak. "Kau najiskan rumahku dengan syirikmu." Suara itu menembus telinganya, mengguncang dadanya seperti petir. Qi Ujang terbangun dengan tubuh gemetar dan napas tersengal. Bajunya basah oleh keringat dingin. Ia memegang dadanya, berusaha menenangkan jantungnya yang berdetak liar. "Astagfirullah," bisiknya pelan. Ia segera beranjak dari tempat tidur dan mengambil air wudhu. Saat berdiri di depan cermin kamar mandi hotel, ia terperangah. Bayangan wajahnya tampak asing. Kulit wajahnya terlihat kehitaman, pucat, dan seperti membusuk di beberapa bagian. Ia panik, mengusap wajahnya berulang kali, tapi saat disentuh, kulitnya terasa normal. Ia menggigit bibir, matanya berkaca-kaca, tak ada luka, tak ada perubahan fisik, tapi yang ia lihat di cermin jelas bukan wajah yang sama dengan dirinya. Dalam hati kecilnya, suara lirih mulai menyelinap. Apakah ini peringatan dari Allah? Tapi ia buru-buru menepisnya. Saat fajar menyingsing, Ki Warto kembali bergabung dengan rombongan. Mereka dijadwalkan ke sumur Zam-Zam. Ia mencoba tetap tenang. Saat gilirannya minum air Zam-Zam tiba, ia meneguk air suci itu dengan harapan mendapat kesejukan dan ketenangan. Tapi baru seteguk, tenggorokannya seperti disiram api. Ki Warto terbatuk hebat, nafasnya tercekat. "Ki, kok batuknya aneh?" "Air Zam-Zam itu dingin, celetuk jemaah lain sambil tertawa kecil. Tapi Qi Ujang hanya bisa tersenyum lemah. Tenggorokannya perih seakan membakar. Di balik senyum itu, ketakutan mulai merambat naik ke ubun-ubunnya. Ia sadar sesuatu yang besar sedang mendekat dan ia tak bisa lagi menolaknya. Hari berganti, tapi suasana hati Qi Ujang justru makin gelap, seperti langit mendung yang tak pernah hujan. Setelah kejadian di sumur Zam-Zam, ia tak lagi merasa tenang. Ia lebih banyak diam, menunduk, dan memilih menjauh dari keramaian jemaah. Tapi meski tubuhnya letih, pikirannya tak bisa diam, selalu gelisah, selalu dibayangi ketakutan yang tak ia mengerti sepenuhnya. Malam itu,
Suara azan Isya menggema dari pengeras suara Masjidil Haram. Ki Warto ikut berjamaah di barisan belakang. Namun saat sujud terakhir, tubuhnya seakan terkunci. Ia merasa ada tangan besar yang menindih punggungnya. Nafasnya tersengal. Saat berdiri untuk salam, lututnya gemetar hebat. Kembali ke hotel, ia hanya bisa terduduk di sisi tempat tidur, tak sanggup membuka mukenanya. Pandangannya kosong. Di luar, suara deru AC dan langkah kaki jemaah di koridor terdengar biasa. Tapi bagi Qi Ujang, semua itu terasa seperti gema dari dunia yang jauh. Ia kembali tidur dan lagi-lagi mimpi itu datang. Kali ini ia berdiri di tengah padang tandus. Di hadapannya, Ka'bah menjulang megah, namun dibalut cahaya merah menyala seperti kobaran api. Langitnya hitam penuh petir. Dari langit turun bayangan-bayangan berwajah manusia tapi bermata kosong. Semuanya menunjuk ke arahnya. Kau menipu namaku. Kau pakai ayatku untuk kesesatan. Kau berpura-pura taat padahal kau memperdagangkan zikir. Suara itu datang dari segala arah, menghantam telinga dan menembus hati. Qi Ujang menangis bersujud, tapi tubuhnya terkubur dalam tanah. Ia tak bisa bergerak, tak bisa berteriak, hanya bisa merintih dengan dada yang sesak. Ia terbangun sambil menjerit kecil. Wajahnya basah oleh keringat. Tangannya gemetar memegangi dada. Di dinding kamar, jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Dengan langkah gontai, ia ke kamar mandi, membasuh wajahnya. Namun saat ia kembali ke cermin, wajah itu kembali muncul. Kini lebih parah. Bola matanya terlihat merah darah. Urat-urat di leher tampak menonjol, bahkan kulit di pipinya tampak sobek menganga. Ia melangkah mundur dan hampir terjatuh. Tidak mungkin. Ini hanya halusinasi, gumamnya. Tapi ia tahu ini lebih dari sekadar mimpi buruk. Ini nyata setidaknya bagi jiwanya. Keesokan paginya, rombongan mereka dijadwalkan menuju tempat paling sakral bagi para jemaah, Hajar Aswad. Disinilah banyak orang berdesak-desakan untuk mencium batu suci yang dipercaya bersumber dari surga. Meski dihantui rasa takut, Qi Ujang tak ingin melewatkan kesempatan ini. Ia merasa mungkin dengan mencium Hajar Aswad, hatinya akan lebih tenang. Tapi ia salah. Semakin mendekat ke titik itu, tubuhnya semakin berat. Langkahnya melambat, keringat membanjiri wajah. Beberapa kali ia hampir tersungkur, wajahnya pucat pasi, tinggal 3 langkah lagi di depannya. Batu hitam itu hanya tinggal disentuh, tapi tiba-tiba kakinya seperti menancap di lantai marmer. Ia tak bisa bergerak. Matanya terbuka lebar, sorotnya seperti kosong tapi dalam. Mulutnya terbuka dan dari tenggorokannya keluar jeritan parau yang tak menyerupai suaranya sendiri. Ampuni aku, teriaknya. Jemaah yang berada di sekelilingnya sontak menoleh. Beberapa orang mundur ketakutan. Qi Ujang ambruk, tubuhnya kejang-kejang, matanya tetap terbuka, menatap langit-langit Masjidil Haram. Air liur keluar dari ujung bibirnya, nafasnya terengah-engah. Petugas medis segera menghampiri. Dengan sigap, ia dibopong ke area tenang untuk diperiksa. Tapi di dalam pikirannya, Qi Ujang tidak lagi mendengar suara manusia. Yang ia dengar hanyalah kalimat-kalimat yang menghardiknya, membongkar semua dosanya, menelanjangi seluruh praktik sesatnya selama puluhan tahun. Dan di tengah detak jantung yang tak beraturan itu, sebuah kesadaran menghantamnya. Ia tak bisa terus lari. Dosa-dosa itu telah datang menuntut balasan. 2 bulan sebelum keberangkatan ke Tanah Suci, kehidupan Qi Ujang di desa Banyurejo terlihat seperti orang alim. Rumahnya dicat hijau dengan ornamen kaligrafi Arab di setiap dinding. Suasana religius tampak jelas. Sajadah terhampar, tasbih bergelantung di dinding, dan sebuah mushaf kecil selalu terletak di atas meja ruang tamu. Tapi siapa sangka, rumah yang tampak seperti pondok itu adalah tempat praktik seorang dukun yang telah berkamuflase dengan religiusitas. Nama Qi Ujang tak asing di telinga warga. Setiap hari selalu ada saja orang yang datang dengan berbagai maksud. Agar dagangannya laris, agar pasangannya segera datang, agar sakit yang tak sembuh-sembuh bisa menghilang, bahkan agar jabatan politik bisa diraih. Dan yang paling mencolok, semua yang datang selalu pulang membawa jimat, air bacaan atau kertas dengan tulisan-tulisan ganjil yang katanya berasal dari ayat-ayat suci. Siang itu, seorang ibu muda datang menggendong anaknya yang tampak lemas. Wajah sang ibu cemas. Assalamualaikum, kisapanya lirih. Waalaikumsalam, jawab Ki Warto sambil merapikan sajadahnya.
Ia baru saja menunaikan salat asar. Dari cara bicaranya, tak seorang pun akan mengira bahwa ia menyimpan kebiasaan gelap di balik doanya. Maaf mengganggu, Ki. Anak saya sakit-sakitan terus. Sudah ke rumah sakit. Dokter bilang sehat, tapi tiap malam selalu demam dan mimpi buruk. Ki Warto mengangguk. Ia membuka kitab tua di hadapannya dan mulai membaca beberapa ayat dengan suara pelan. Matanya sesekali memejam seperti menyelami dunia lain. Tangannya menulis sesuatu di secari kertas. Tulisan itu bukan sembarangan. Ayat-ayat Al-Quran ditulis terbalik. Dicampur simbol-simbol aneh yang tak pernah ada dalam ajaran Islam. Tapi bagi Qi Ujang, itu adalah warisan dari gurunya dahulu. Campuran syirik dan syariat yang ia yakini sebagai jalan tengah. Ini jimatnya. Rendam dalam air lalu minumkan ke anak ibu. Insya Allah sembuh. Ibu itu mengangguk penuh harap tanpa tahu bahwa ia baru saja membawa pulang perangkap yang tidak kasat mata. Setelah pintu tertutup, Qi Ujang duduk diam dan menghela napas panjang. Kadang suara dalam hatinya mempertanyakan semua yang ia lakukan, tapi ia selalu menenangkan diri dengan kalimat pembenaran. Yang penting pakai ayat-ayat Al-Quran. Saya juga salat waktu. Saya bahkan puasa dan bayar zakat. Ini bukan dukun syirik. Ini ikhtiar Islami. Katanya berulang-ulang dalam hati. Namun tak bisa dipungkiri. Praktiknya semakin dalam menjurus ke hal yang tak dibenarkan agama. Ia bahkan mulai dikenal oleh para tokoh berpengaruh. Salah satunya adalah Pak Samsuri, seorang pengusaha dan calon anggota DPR dari kabupaten sebelah. Malam itu, mobil mewah berhenti di depan rumah Ki Warto. Bodyguard menunggu di luar dan Pak Samsuri masuk sambil membawa buah tangan besar. Kak, saya dengar sampean bisa bantu saya. Saya butuh menang. Lawan-lawan saya berat semua. Saya ingin jadi wakil rakyat. Tapi saya tahu untuk itu saya butuh bantuan lebih. Ki Warto tersenyum bijak. Ia paham betul maksudnya. Malam berturut-turut ia melakukan ritual khusus. Membakar dupa, membaca ayat-ayat yang disisipi mantra warisan gurunya. Menyiram bunga di malam Jumat dan mempersiapkan air doa serta cincin khusus yang harus dipakai Pak Samsuri selama masa kampanye. Jangan lupa tetap sedekah dan rajin ibadah, Pak. Ini hanya perantara saja, ujar Qi Ujang sambil menyerahkan benda-benda itu. Dalam hatinya, ia merasa telah menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Tapi yang tak ia sadari, ia sedang mempermainkan ayat-ayat Allah untuk kepentingan dunia. Beberapa bulan kemudian, kabar kemenangan Pak Samsuri menggemparkan desa. Kandidat-kandidat yang jauh lebih populer justru tumbang. Dan sebagai bentuk terima kasih, Pak Samsuri memberikan hadiah terbesar dalam hidup Qi Ujang. Paket haji VIP lengkap ke Makkah dan Madinah. Ini rezeki dari Allah, Ki atas jasa-jasa sampean. Ki Warto menerima dokumen keberangkatan dengan tangan bergetar. Bibirnya bergetar membaca basmalah. Impian seumur hidup untuk ke tanah suci akhirnya terkabul. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada suara lain yang tak bisa ia padamkan. Bagaimana jika Allah tak menerima hajimu? Ia menepis pikiran itu. Allah Maha Pengampun. Bisiknya sambil menatap langit. Bukankah aku selalu menyebut namanya? Bukankah aku salat dan puasa? Namun satu hal yang belum ia sadari di rumah Allah, semua dosa yang diselimuti dalih akan terkuak. Tidak ada tempat bagi tipuan keimanan di hadapan Ka'bah. Tidak ada ruang bagi ayat suci yang dijadikan alat dagang. Dan sejak itulah teror di tanah suci dimulai. Malam telah larut di kota Mekah. Lalu lintas jemaah yang biasanya ramai mulai menipis. Lampu-lampu lorong hotel mewah itu bersinar temaram. Di kamar bernomor 726, Qi Ujang terduduk lemas di tepi ranjang. Matanya sayu, tubuhnya lesu, dan pikirannya terombang-ambing antara rasa takut dan penyesalan. Bayangan hitam yang mengikutinya selama tawaf masih terus menghantui. Wajahnya di cermin masih membusuk setiap malam. Tenggorokannya masih terasa terbakar jika teringat air zam-zam yang ia minum. Semua yang terjadi di depan Hajar Aswad, jeritan, kejang, tatapan orang-orang yang menyaksikannya runtuh, terus terulang dalam pikirannya. Ya Allah, apa yang sudah aku perbuat? Bisiknya pelan, air mata mulai menetes. Tapi tidak seperti biasanya. Kali ini tangis itu bukan tangis malu, melainkan tangis ketakutan dan rasa bersalah yang begitu dalam. Tangis seorang hamba yang mulai menyadari betapa kelam jalan hidup yang telah ia tempuh. Dalam kondisi terombang-ambing itu,
Ia berdiri pelan lalu menuju kamar Ustaz Fadli, pembimbing haji rombongan dari Banyurejo. Meski malam sudah jauh, ia nekat mengetuk pintu. Tok tok tok. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Seorang pria berusia sekitar 55 tahun menyambut dengan senyum hangat. Masuk Ki Ujang. Ada apa malam-malam begini? Sapanya lembut. Ki Ujang masuk duduk di tepi tempat tidur. Tangannya gemetar keringat dingin membasahi dahinya padahal AC kamar menyala. Saya tidak tahu harus mulai dari mana, Ustaz. Mulailah dari hatimu. Allah Maha mendengar. Jawab Ustaz Fadli masih dengan suara tenang. Dan dari sanalah pengakuan panjang dimulai. Ki Ujang membuka semua aib dan praktik yang selama ini ia sembunyikan. Bagaimana ia mencampur ayat-ayat Al-Quran dengan simbol-simbol warisan gurunya? Bagaimana ia menyisipkan mantra di antara zikir? Bagaimana ia menuliskan ayat-ayat suci secara terbalik untuk dijadikan jimat? Dan yang paling besar, bagaimana ia membantu Pak Samsuri mendapatkan jabatan dengan jalan yang tidak benar? Saya kira selama saya tidak tinggalkan salat, saya masih di jalan Allah, ucap Ki Ujang terbata-bata. Saya bahkan sering ke masjid. Saya beri nasihat kepada orang-orang yang datang, tapi sejak saya tiba di sini, semua berubah, Ustaz. Saya merasa dikejar-kejar. Saya seperti dihukum. Ustaz Fadli tak berkata apa-apa. Ia mendengarkan tak menyela satuun kata dari mulut Ki Ujang. Matanya memancarkan kesedihan. Dan setelah semuanya tuntas diceritakan, ruangan itu hening cukup lama. Yang terdengar hanya isak napas Ki Ujang yang tercekat. Akhirnya Ustaz Fadli menarik napas panjang. Ki Warto, ucapnya pelan. Syirik yang dibungkus agama lebih berbahaya dari syirik terang-terangan. Itu menipu Allah, itu menipu dirimu sendiri. Kata-kata itu seperti palu menghantam dada Ki Ujang. Tapi kalau masih hidup, tobat selalu terbuka. Selama nyawa belum sampai ke tenggorokan, Allah tidak menutup pintu bagi siapapun yang sungguh-sungguh ingin kembali. Saat itu juga pertahanan terakhir Ki Ujang runtuh. Air matanya pecah seperti bendungan jebol. Ia bangkit dari duduknya lalu bersujud di lantai kamar hotel. Tubuhnya bergetar hebat. Keningnya menyentuh karpet. Mulutnya melafalkan kata-kata penyesalan. Ya Allah, ampunilah hamba MU ini. Aku telah menzalimi diriku sendiri dengan dosa yang besar. Tangisnya begitu pilu hingga membuat dada Ustaz Fadli ikut bergemuruh. Tapi beliau tetap diam membiarkan Ki Ujang menumpahkan seluruh penyesalannya. Malam itu untuk pertama kalinya sejak menginjak tanah suci, Ki Ujang menangis bukan karena ketakutan, tapi karena hatinya benar-benar hancur. Inilah taubat sejati. Bukan karena tekanan, bukan karena malu, tapi karena akhirnya ia sadar bahwa semua jalan yang ia tempuh selama ini adalah kebohongan. Allahu Akbar. Bisik Ustaz Fadli lirih dan rahmatnya lebih besar dari dosa-dosa kita. Selama hampir 1 jam, Ki Ujang terus melafalkan istighfar dan niat tobat. Ia bersumpah tidak akan kembali menyentuh praktik perdukunan. Ia bersumpah tidak akan lagi memperdagangkan ayat suci. Ia akan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Setelah tangisnya mulai mereda, ia bertanya dengan suara gemetar, Ustaz, apa Allah masih mau menerima tobat pendosa seperti saya? Ustaz Fadli mengangguk lembut lalu membaca ayat dari surah Az-Zumar ayat 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ki Ujang menunduk dalam-dalam. Ayat itu seperti air di tengah gurun. Dinginnya menyusup ke dalam jiwa. Dan malam itu, di balik dinding hotel yang dingin dan jauh dari tanah kelahirannya, seorang dukun tua akhirnya menjadi seorang hamba yang berserah diri. Fajar merekah di atas kota Mekah. Suara azan subuh menggema dari menara Masjidil Haram. Memanggil jutaan hati untuk bersujud. Di kamar hotel tempat ia menginap, Ki Ujang membuka mata dengan tubuh yang begitu lemah. Namun, ada sesuatu yang berbeda pagi itu. Hatinya terasa lebih lapang. Meski tubuhnya seperti dihantam oleh beban berat yang tak terlihat, ia mencoba bangkit dari ranjang. Tapi begitu bergerak sedikit saja, seluruh sendi dan tulangnya terasa remo. Seolah-olah tulangnya dihimpit ribuan kilogram beban. Nafasnya pendek, tubuhnya panas, dan rasa nyeri menjalar dari kepala hingga kaki. Atakfirullah. Bisiknya pelan sambil menahan rasa sakit yang seakan mencabik-cabik tubuhnya dari dalam.
Suara pintu terbuka. Pak Darsa, teman sekamarnya masuk dengan wajah kaget. Ki, astagfirullah. Sampean pucat sekali. Sudah, istirahat saja hari ini. Jangan ikut rombongan dulu, ucapnya panik, meletakkan tangan di dahi Ki Ujang yang terasa panas luar biasa. Namun, Ki Ujang menggeleng pelan. Meski nyawanya terasa tergantung benang tipis, ia berkata dengan suara serak, namun penuh tekad. Tidak, Darsa. Justru sekarang aku harus perbanyak ibadah. Aku sudah buang-buang waktu terlalu lama untuk hal-hal yang salah. Aku tidak tahu berapa lama Allah masih beri waktu kepadaku. Pak Darsa tercekat. Ia tak mengenali sahabatnya ini yang dulu dikenal sebagai sosok keras kepala. Kini berbicara dengan kerendahan hati yang menundukkan. Dengan bantuan Pak Darsa, Ki Ujang bersiap-siap. Setiap gerakan membuat tubuhnya nyeri, tapi ia menggigit bibir, menahan semuanya. Tak ada keluhan yang keluar dari mulutnya. Hanya istighfar dan doa lirih yang terus mengalir dari bibirnya. Saat sarapan di ruang makan hotel, Ustaz Fadli menghampirinya, duduk di sebelahnya dengan wajah prihatin. Bagaimana kondisi pagi ini, Ki? Tanyanya lembut. Ki Warto mencoba tersenyum. Wajahnya pucat dan keringat dingin masih menetes dari pelipisnya. Alhamdulillah, saya lebih tenang sekarang, Ustaz. Tapi tubuh ini rasanya seperti dihukum dari dalam. Ustaz Fadli menatap dalam-dalam ke matanya. Lalu dengan suara pelan, seolah ingin hanya Ki Ujang yang mendengar, ia berkata, bisa jadi ini kafarat penggugur dosa-dosa besar. Air mata Ki Ujang langsung menggenang. Ia menunduk, tak sanggup membalas. Kalimat itu menembus hatinya lebih dalam dari pisau. Ia tahu ini bukan sekadar sakit, ini mungkin bagian dari pembersihan. Pembersihan atas semua praktik syirik yang selama ini ia banggakan dengan tameng keagamaan. Hari itu, rombongan dijadwalkan melanjutkan ibadah ke tempat-tempat mustajab lainnya. Meskipun tubuhnya lemah, Ki Ujang tetap ikut. Langkahnya tertatih. Saat tawaf sunnah, ia harus berhenti beberapa kali untuk mengatur napas. Tubuhnya begitu berat, kakinya gemetar. Jemaah lain yang lewat sempat menawarkan bantuan, tapi ia menolak halus. Ketika sai, ia berjalan lambat sekali. Orang-orang yang berada di belakangnya harus bersabar. Tapi tidak satu keluhan pun terdengar darinya. Justru senyum tipis terukir di wajahnya. Meski air matanya terus mengalir. Subhanallah. Ki Ujang seperti orang yang berbeda sekarang. Bisik seorang jemaah kepada temannya sambil memandangi perubahan lelaki tua itu. Malamnya, kondisi Ki Ujang makin memburuk. Ia mulai batuk-batuk hebat dan menggigil. Meski suhu kamar tidak dingin, Pak Darsa segera melapor pada petugas kesehatan haji. Dokter yang datang menyarankan agar Ki Ujang dirawat di rumah sakit terdekat. Namun Ki Ujang menolak dengan tegas. Besok kita akan ke Arafah. Saya tidak mau ketinggalan wukuf. Katanya dengan suara para Ustaz Fadli yang mendengar kabar itu langsung datang ke kamar. Beliau duduk di sisi ranjang menatap Ki Warto dengan tatapan penuh belas kasih. Kesehatan itu amanah. Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Kalau tubuh ini tak kuat, jangan dipaksa. Tapi mata Ki Ujang tiba-tiba menyala. Dalam kondisi selemah itu, matanya justru bersinar penuh tekad. Ia mengangkat tangan lemah dan menggenggam tangan Ustaz Fadli. Ustaz, saya sudah habiskan hidup saya untuk menipu. Saya beri orang lain jimat, tapi saya sendiri hampa. Ini mungkin kesempatan terakhir saya untuk benar-benar bersujud di hadapan Allah dengan jujur. Tolong biarkan saya ikut wukuf. Ustaz Fadli diam lama, air matanya jatuh. Ia paham, ini bukan soal fisik, ini soal jiwa yang sedang mencari jalan pulang. Akhirnya ia mengangguk. Baik, Ki. Tapi syaratnya jangan pernah lepas dari rombongan. Jangan dipaksa sendiri. Dan malam itu, Ki Ujang tidur dengan tubuh bergetar, namun hati yang tenang. Ia tahu tubuhnya mulai rapuh, tapi jiwanya baru saja hidup kembali. Mentari perlahan merangkak naik di langit Arafah. Angin panas berembus menyapu tenda-tenda putih yang berjejer rapi, membungkus jutaan manusia yang tengah bersiap menunaikan salah satu puncak ibadah haji wukuf di Arafah. Di salah satu tenda jamaah Indonesia, tampak tubuh tua Ki Ujang duduk bersila bersandar pada gulungan sajadah. Napasnya pendek-pendek, wajahnya pucat, namun kedua matanya berbinar. Binar karena harapan yang begitu dalam untuk diampuni, untuk diterima, untuk dilepaskan dari dosa-dosa masa lalunya.
Pak Darsa duduk di sebelahnya terus berjaga. Sesekali mengusap peluh di dahi Ki Ujang. Sabar ya, Ki. Kalau lelah bilang kita bisa panggil petugas medis, ucapnya lembut. Tapi Ki Warto menggeleng. Jangan. Justru ini puncaknya. Aku ingin Allah melihat aku di sini. Dalam keadaan apapun aku tetap datang. Datang sebagai orang yang memohon ampun, ujarnya terbata-bata. Di tengah padang yang luas itu, jutaan tangan terangkat ke langit. Seruan-seruan istighfar membelah udara, air mata mengalir. Doa-doa menembus langit. Tak ada beda antara raja dan rakyat, ulama, dan petani. Semuanya lebur dalam satu peran. Seorang hamba. Ustaz Fadli memimpin doa di tenda itu. Suaranya gemetar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Terimalah tobat kami. Jadikanlah haji kami mabrur. Jangan Engkau pulangkan kami kecuali dalam keadaan bersih dari dosa. Amin. Sahut para jemaah dengan isak haru. Ki Ujang juga mengangkat tangan. Meski gemetar, air matanya tak terbendung. Ia merasa seakan ditarik oleh langit. Semua kenangan masa lalunya melintas di kepalanya seperti kilatan kilat. Wajah-wajah orang yang pernah ia tipu dengan jimat, anak-anak kecil yang digantungkan harapan pada tulisan terbalik, dan rumah hijau tempat ia menukar zikir dengan pesanan duniawi. Dan saat semua jemaah larut dalam doa, tiba-tiba napas Ki Ujang tersendat. Pak Darsa menoleh. Ki Ujang. Tubuh Ki Ujang mulai menggigil. Tangannya mencengkeram kain ihram yang menutupi dadanya. Matanya mulai meredup. Tapi senyum tipis justru terlukis di bibirnya. Ia berbisik pelan. Nyaris tak terdengar. Alhamdulillah. Allah beri aku kesempatan untuk sampai ke sini untuk tobat, untuk memohon. Aku merasa ringan sekali. Ustaz Fadli segera menghampiri, duduk di samping Ki Ujang dan menggenggam tangannya erat-erat. Kuatkan Ki, kita panggil tim medis. Tapi Ki Ujang menggeleng pelan. Matanya menatap langit tenda. Air mata mengalir deras dari sudut matanya. Dan di hadapan semua jemaah yang hadir di tenda itu, ia menghembuskan napas terakhirnya. Suasana seketika hening, jemaah-jemaah menunduk. Beberapa membaca tahlil dan istighfar. Ustaz Fadli menunduk sambil menutup mata Ki Ujang dengan kain putih. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Bisiknya di tengah padang Arafah yang panas dan gersang, di waktu paling mustajab untuk berdoa, seorang mantan dukun menutup usia dalam keadaan yang tak disangka. Wafat dalam wukuf dengan air mata tobat yang belum kering. Jenazah Ki Ujang dibawa kembali ke Makkah untuk dimakamkan. Di sepanjang perjalanan, kabar tentang kepergiannya menyebar cepat di kalangan jemaah Indonesia. Banyak yang tak mengenalnya secara dekat, tapi kisah perubahannya begitu mengguncang. Seorang lelaki yang datang ke Tanah Suci membawa beban dosa, tapi meninggal dalam keadaan husnul hatimah. Beberapa jemaah bahkan menyaksikan wajah Ki Ujang tampak damai bahkan bersinar. Subhanallah, wajahnya bercahaya. Bisik salah satu jemaah saat jenazah diturunkan ke liang lahat di pemakaman alat tempat para sahabat Nabi dan ulama besar dimakamkan. Dan saat tanah terakhir ditimbun, Ustaz Fadli berdiri menatap makam dengan tatapan dalam. Ia tak berkata banyak, hanya satu kalimat yang diucapkannya dengan suara lirih. Siapa sangka Allah pilih engkau untuk berpulang di tempat terbaik. Malam hari setelah pemakaman Ki Ujang, suasana di tenda jamaah Indonesia terasa berbeda. Tak ada canda, tak ada suara gaduh. Semua diam larut dalam pikiran masing-masing. Kisah wafatnya Ki Ujang saat wukuf di Arafah telah mengguncang hati siapapun yang mendengarnya. Pak Darsa yang selama ini menjadi teman sekamar sekaligus saksi perubahan Ki Ujang kembali ke kamar hotel dengan mata sembab. Ia duduk di lantai membuka koper peninggalan sahabatnya itu. Isinya sederhana. Baju ihram, mushaf kecil, peci putih yang sudah kusam, dan beberapa botol air zam-zam. Di sela-sela tumpukan kain, tangan Pak Darsa menyentuh sebuah buku lusuh bersampul coklat tua. Saat dibuka, halaman pertama berisi tulisan tangan catatan perjalanan rohani Ki Ujang. Tangannya gemetar membuka lembar demi lembar hingga sampai pada tulisan terakhir bertanggal sehari sebelum wukuf di Arafah. Alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan pada hambanya yang penuh dosa ini untuk bertaubat. Rasanya seperti terlahir kembali. Meskipun tubuh ini semakin lemah, hati ini justru semakin kuat. Jika Allah berkehendak mengambil nyawaku di tanah suci ini, aku ikhlas. Apa yang lebih baik dari kembali kepadanya dalam keadaan bersih dari dosa?
Sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang. Pak Darsa tak sanggup membaca lagi. Air matanya menetes deras membasahi halaman kertas. Ia merasa seolah menyaksikan sebuah kisah agung tentang perjalanan jiwa dari kegelapan menuju cahaya. Keesokan harinya, berita wafatnya Ki Warto menyebar cepat di kalangan jemaah Indonesia. Bahkan beberapa jemaah dari rombongan lain datang ke tenda Pak Darsa ingin memastikan kebenaran cerita itu. Saya dengar beliau dulu seorang dukun. Ya, bisik seorang bapak tua dari Bandung. Iya, jawab Pak Darsa. Tapi beliau juga orang pertama yang saya lihat menangis saat istighfar di Arafah. Tangisnya seperti tangis anak kecil yang hilang arah dan akhirnya pulang. Kisah Ki Ujang tak berhenti di Padang Arafah. Saat rombongan kembali ke Madinah, cerita tentangnya terus bergema. Beberapa jemaah mulai saling membuka diri. Ada yang mengaku pernah curang dalam bisnis. Ada yang mengakui masih menjalankan praktik klinik kecil-kecilan di kampung. Mereka menangis, mereka berdoa. Mereka mulai bertanya pada diri sendiri. Masih ada waktu untuk kembali. Seperti Ki Ujang bahkan Pak Samsuri, politisi yang dulu memberi hadiah haji VIP pada Ki Ujang juga mendengar kabar itu dari WhatsApp grup keluarga dan media sosial. Ia membaca ulang rekaman video pendek kiriman jemaah lain yang merekam detik-detik Ki Ujang tersenyum menjelang wafat. Tak butuh waktu lama. Pak Samsuri duduk di musyalah rumahnya sendirian. Ia membuka handphone lalu menghapus semua nomor dukun dan paranormal yang pernah ia kontak. Kalau Ki Ujang saja bisa kembali, aku pun harus bisa. Bisiknya lirih. Di kampung halaman Ki Ujang, Desa Banyurejo. Kabar kematiannya juga menyebar dengan cepat. Banyak tetangga yang awalnya kaget, tapi lebih kaget lagi saat tahu ia wafat saat wukuf dan dalam keadaan tobat. Sebagian orang yang dulu biasa datang ke rumahnya mulai merenung. Salah satunya adalah Bu Karini, wanita setengah baya yang dulu rutin meminta jimat untuk dagangan. Kini ia mulai rajin ke pengajian dan berhenti memakai benda-benda aneh yang dulu ia percaya membawa berkah. Aku takut. Aku takut kalau ternyata aku juga sedang menipu diri sendiri seperti dulu Ki Ujang, ujarnya pelan pada seorang ustazah desa. Dalam beberapa pekan, 3 orang dukun lain di desa sekitar memutuskan berhenti. Mereka menurunkan papan nama, membakar buku-buku ritual lama, dan mendatangi masjid untuk mulai belajar lagi dari awal. Mereka mengaku terinspirasi oleh cerita Ki Ujang yang wafat dengan damai di Tanah Suci. Ki Ujang telah pergi, tapi kisahnya tidak mati. Ia telah meninggalkan jejak dalam bentuk kesadaran. Kesadaran bahwa selama nyawa belum lepas dari raga, jalan pulang masih terbuka. Bahwa taubat yang sungguh-sungguh meski datang terlambat di mata manusia, selalu tepat waktu di sisi Allah. Langit Mekah pagi itu cerah. Matahari memancarkan sinarnya hangat, menyinari setiap sudut kota suci itu. Tapi di pemakaman Allah suasananya berbeda. Angin seolah membawa kesedihan yang tenang. Di antara deretan batu nisan sederhana, sekelompok jemaah haji Indonesia berkumpul di satu liang lahat. Disinilah Ki Warto dimakamkan. Ustaz Fadli berdiri di depan pusara. Wajahnya tegas tapi matanya merah. Di sekelilingnya, para jemaah menunduk dalam diam. Tak ada suara kecuali desiran angin dan lantunan pelan surah Yasin yang dibaca bersama. Subhanallah. Bisik Pak Darsa yang berdiri tepat di sisi kanan makam. Wajahnya tadi damai sekali. Seperti orang tidur nyenyak. Bahkan ada senyum kecil di ujung bibirnya. Beberapa jemaah mengangguk pelan. Mereka juga menyaksikannya. Wajah yang dulu tampak keras dan penuh rahasia kini berubah menjadi wajah seorang hamba yang telah selesai berjuang dan menang. Setelah doa dihatamkan, Ustaz Fadli menatap seluruh jemaah yang hadir. Ia tahu bahwa mereka semua telah menyaksikan perjalanan rohani yang langka dan agung. Maka disinilah ia memilih untuk berbicara. Saudara-saudara seiman, hari ini kita baru saja mengantarkan seorang saudara kita ke peristirahatan terakhir. Seorang lelaki yang sebelumnya hidup dalam kabut tapi menemukan cahaya sebelum waktunya habis. Jemaah terdiam. Kalimat itu menusuk. Semua yang hadir tahu siapa yang dimaksud. Banyak dari kita mungkin belum mengenal almarhum secara dekat, tapi Allah memperlihatkan pada kita dengan mata kepala kita sendiri. Bahwa bat sejati akan selalu mendapat tempat di sisinya. Suara Ustaz Fadli mulai bergetar. Ia menatap makam Ki Ujang. Beliau telah menghabiskan puluhan tahun dalam praktik yang mencampur adukan ayat-ayat suci dengan kesirikan. Tapi Allah tetap bukakan jalan untuknya. Allah bimbing kakinya menuju Ka'bah. Allah beri dia kesempatan untuk menangis di Arafah.
Dan akhirnya Allah panggil ia pulang dalam keadaan bersih. Beberapa jemaah mulai terisak. Ini bukan kisah tentang kematian seorang dukun. Ini adalah kisah tentang rahmat Allah yang tak terbatas. Tentang ampunan yang lebih luas dari langit dan bumi. Tentang seorang manusia biasa yang berani mengakui dosanya. Lalu kembali. Ustaz Fadli berhenti sejenak. Suaranya kini rendah, tapi menggema hati semua yang hadir. Jangan tunggu ke tanah suci untuk sadar. Jangan tunggu malaikat maut menepuk bahumu. Karena tidak semua orang punya kesempatan kedua seperti almarhum. Kita tidak tahu kapan akhir kita datang. Tapi kita semua tahu bahwa setiap jiwa akan dipanggil. Ia menutup dengan doa. Jemaah mengangkat tangan. Mata mereka sembab, tapi bukan karena kesedihan semata, melainkan karena pencerahan. Setelah prosesi selesai, para jemaah kembali ke penginapan masing-masing. Tapi tak satu pun dari mereka yang kembali seperti sebelumnya. Kisah Ki Ujang telah mengubah banyak hati. Di malam harinya, suasana tenang menyelimuti hotel. Di kamar tempat dulu, Ki Ujang menginap. Pak Darsa masih duduk sendiri memandangi sajadah bekas peninggalan sahabatnya. Ia mencium ujungnya dengan perlahan. Semoga Allah tempatkan engkau di tempat terbaik. War. Kau bukan dukun lagi. Kau bukan orang yang bermain-main dengan ayat. Kau kini adalah hamba Allah yang pulang dalam taubat. Sementara itu, jauh di tanah air, kabar wafatnya Ki Ujang saat wukuf menyebar cepat. Cerita itu dibagikan dari satu grup WhatsApp ke grup lain, dari media sosial ke ceramah-ceramah. Para dai mulai mengangkat kisahnya sebagai contoh nyata bahwa taubat bukan hanya mungkin, tapi juga dimuliakan. Di salah satu desa kecil di timur Banyurejo, seorang anak muda yang dulu biasa belajar ilmu-ilmu hitam dari Ki Ujang membaca berita itu sambil menangis. Ia berdiri lalu membakar semua buku dan benda-benda yang dulu ia warisi. Allah, terimalah aku seperti engkau menerima guruku. Pagi yang cerah menyelimuti desa Banyurejo, kampung halaman Ki Ujang. Burung-burung berkicau di antara dahan pohon mangga tua dan embun masih menggantung di ujung dedaunan. Namun hari itu terasa berbeda, seperti ada sesuatu yang hilang dan sekaligus tumbuh di waktu bersamaan. Kabar wafatnya Ki Warto saat wukuf di Arafah telah sampai di desa. Tidak dari pengeras suara masjid, melainkan dari beragam pesan WhatsApp, video viral, dan foto pusarannya yang tersebar kemana-mana. Di salah satu rumah warga, Bu Partini, tetangga depan rumah Ki Ujang, duduk di beranda sambil menonton video pendek yang menampilkan Ki Ujang tersenyum menjelang ajal. Subhanallah, ucapnya pelan sambil menyeka air mata. Gusti, aku dulu pernah suzon sama beliau. Warga yang dahulu mencibir diam-diam kini justru duduk khusyuk saat mendengarkan kisah perubahan Ki Ujang yang dulu datang karena jimat, kini datang untuk mendoakan. Rumah Ki Ujang yang dulu menjadi tempat orang mencari penglaris dan pesugihan kini tertutup rapat, tapi halaman depannya penuh dengan sandal-sandal kecil dan peci anak-anak. Di dalam rumah itu, Pak Salam, adik ipar Ki Ujang yang selama ini menjaga rumah, menggelar pengajian tahlilan 7 hari. Tapi pengajian itu bukan sekadar mendoakan almarhum, ia justru menjadi ajang pencerahan. Dulu saya juga sempat bantu-bantu beliau, ucap Salam di hadapan para tetangga. Saya tahu betul setiap jimat, setiap kertas bertuliskan ayat terbalik, setiap sesajen yang diselundupkan dalam istilah Islami. Tapi demi Allah, saya saksikan sendiri perubahan beliau itu nyata. Di tengah-tengah pengajian itu, seorang pemuda bangkit berdiri. Ia mengenakan peci hitam dan sorban putih kecil. Namanya Lutfi, murid Ki Ujang yang dulu belajar diam-diam dari gurunya. Saya ingin berkata sesuatu, ujarnya lantang. Semua menoleh, wajahnya tegas tapi berlinang air mata. Ki Ujang bukan hanya guru bagi saya, tapi juga bapak kedua. Beliau yang dulu mengenalkan saya pada dunia spiritual. Beliau pula yang mengajarkan saya menghafal ayat-ayat Al-Quran. Meskipun saya sekarang sadar ayat-ayat itu disalahgunakan. Lutfi menunduk. Suaranya tercekat. Tapi Allah Maha Adil. Guruku wafat dalam keadaan tobat, di tempat paling suci, di waktu paling mustajab. Maka hari ini di depan semua yang hadir, saya bersumpah akan mewakafkan hidup saya untuk menebus dosa-dosa kami berdua. Terdengar isak dari banyak mulut. Beberapa ibu-ibu menyeka mata. Ustaz desa mengangguk pelan. Dan sejak hari itu, Lutfi berubah menjadi pembimbing anak-anak di musala desa. Ia mengajarkan tajwid dan akidah. Ia membersihkan nama gurunya dengan tindakan nyata. Bukan pembelaan.
Ia mendatangi semua orang yang dulu pernah diberi jimat dan meminta agar dibuang. Ia membantu membakar benda-benda syirik yang selama ini tersimpan di laci-laci rumah warga. Desa Banyurejo perlahan-lahan berubah. Suara adzan kini terdengar lebih hidup. Majelis taklim makin ramai. Bahkan beberapa warga yang dulu cuek terhadap masjid kini duduk di saf depan. Kisah Ki Ujang menjadi legenda baru, tapi bukan legenda horor atau mistik, melainkan legenda tentang seorang manusia biasa yang sempat tersesat jauh lalu pulang. Dan di langit Banyujo senja hari itu tampak lebih merah dari biasanya. Seolah langit pun ikut menjadi saksi bahwa satu jiwa telah berpulang dengan membawa perubahan untuk ribuan lainnya. Malam sunyi menyelimuti pemakaman Ala di kota Mekah. Hanya suara angin lembut yang menyusup di antara batu nisan para sahabat Nabi, para ulama besar. Dan kini Ki Warto, lelaki tua dari Banyurejo yang wafat dalam keadaan bersih. Tak ada tulisan panjang di batu nisannya. Hanya nama tanggal wafat. Dan satu kata dalam bahasa Arab, rahmat Allah atasnya. Tapi kisah hidupnya jauh lebih panjang dari yang mampu ditulis di batu. Di kejauhan di lorong Masjid Nabawi, Ustaz Fadli duduk termenung setelah selesai salat malam. Di pangkuannya ada surat kecil tulisan tangan dari jemaah muda asal Semarang yang baru mengenal Ki Ujang selama perjalanan haji. Ia menulis, "Ustaz, saya tidak mengenal beliau, tapi saya menyaksikan langsung bagaimana wajah seorang manusia berubah dalam beberapa hari dari gelap menjadi bercahaya. Jika tobat bisa sedalam itu, maka saya pun ingin ikut berubah." Kisah Ki Ujang membuat saya pulang ke Indonesia dengan hati yang lebih takut dan lebih berharap pada Allah. Surat itu dilipat dan diselipkan dalam kitab tafsir milik Ustaz Fadli. Ia tahu cerita itu belum berakhir, justru baru dimulai. Sementara itu di Indonesia tepat 1 bulan setelah kepulangan jemaah haji, sebuah acara tausiah akbar digelar di lapangan desa Banyurejo. Bukan untuk merayakan apapun, tapi untuk mengenang kisah yang telah menggugah ratusan hati. Acara itu diberi nama Hidayah Terakhir Ki Ujang. Orang-orang berdatangan dari berbagai desa, tidak sedikit yang membawa anak-anak mereka. Berharap mereka juga bisa belajar sesuatu dari kisah ini. Di atas panggung sederhana, Lutfi berdiri mengenakan sorban putih. Di hadapannya, ratusan pasang mata menatap diam. Di belakangnya terpajang foto hitam putih Ki Ujang dengan latar belakang Ka'bah. Matanya tertunduk, bibirnya bergetar sebelum akhirnya membuka ceramahnya dengan suara dalam. "Saya di sini bukan untuk membanggakan seseorang, tapi untuk mengingatkan kita semua bahwa Allah tidak menilai kita dari masa lalu, tapi dari titik balik yang kita ambil." Orang-orang mulai menunduk, beberapa tangan mulai menyeka air mata. Ki Ujang dulu adalah orang yang salah, tapi ia berani mengaku salah dan ia berani memperbaiki bahkan hingga detik terakhir hidupnya. Ia wafat di Arafah, tempat terkabulnya doa dalam keadaan bertobat dan wajahnya tersenyum. Lutfi mengangkat pandangannya, sorot matanya tajam. "Maka apa alasan kita yang masih sehat, yang masih muda, yang belum tentu diberi kesempatan seperti beliau? Apa yang menahan kita untuk kembali ke jalan yang lurus sebelum terlambat?" Satu persatu orang mulai terisak. Beberapa bahkan bangkit dari duduk berjalan ke depan, meminta didoakan secara langsung. Tak sedikit pula yang malam itu melepaskan jimat-jimat benda-benda warisan klinik dan melemparkannya ke dalam tong pembakaran yang disediakan panitia. Malam itu, ratusan jiwa kembali. Dan semua itu bukan karena ceramah Lutfi, bukan karena kerasnya ancaman atau janji, tapi karena satu orang tua yang dulu dikenal sebagai dukun yang kemudian wafat sebagai hamba Allah yang bertobat dan meninggalkan warisan tak tertulis di batu nisan. "Ya,